Para hadirin hadirat ingkang kawula hormati. Alhamdulillah dalem menika dalem lan panjenengan ditakdirna kalian Allah saged kempal wonten punika majelis untuk thalabul ilmi. Di mana golek ilmu niku hukumi fardu. Cuman enggak semuanya ilmu niku wajib dipelajari. Gak semuanya ilmu niku difardokno untuk dipelajari. Balik sing wajib dipelajari adalah ilmu muamalah. Ilmu muamalah, ilmu sing hubungan antar kita dengan Allah, hubungan kita dengan makhluk. Nah, ilmu muamalah yang harus dipelajari, yang ditekankan oleh Allah terhadap orang mukallaf yang sudah balik untuk mengamalkannya, ini ada 3. Siji, i'tiqad, yaitu akidah. Kedua, pekerjaan, yakni apa yang harus dilakukan. Ketiga, tarkun, yaitu apa yang harus ditinggalkan. Jadi kapan-kapan orang itu sudah balik, yang diwajibkan pertama kali adalah belajar 2 kalimat, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Cukup dengan mengetahui atau menekadkan tanpa harus mengetahui dengan dalil-dalil secara detail, cukup dengan global. Kalau nanti hidup sampai zuhur, berarti harus wajib belajar sholat zuhur, belajar sesuci dan melakukan sholat zuhur. Kalau nanti kaya, wajib belajar urusan zakat. Kalau dia itu hidup di daerah yang penuh dengan bid'ah, penuh dengan fitnah, ya wajib mengetahui tentang hal-hal yang urusannya bid'ah. Kalau masalah hal yang nomor 3, nomor 3, nanti nomor 1 i'tiqad, nomor 2 pekerjaan, nomor 3 meninggalkan. Sedangkan meninggalkan yaitu bagi seseorang diwajibkan mempelajari ilmu sesuai dengan apa yang terjadi pada dirinya. Misalnya kalau seperti orang bisu, ya tidak kewajiban untuk belajar apa yang diharamkan bagi orang yang berbicara. Bagi kita yang bisa berbicara harus mengetahui apa saja yang dilarang, apa saja yang tidak boleh dibicarakan. Kalau kita akan berpakaian, harus mengerti apa saja yang dilarang di dalam pakaian. Kalau kita akan jual beli, harus mengerti apa saja yang telah dilarang bagi orang jual beli. Berarti kapan-kapan kita sudah melakukan semacam itu, maka berarti sudah melakukan kewajiban kita sesuai dengan tuntutan waktu. Nah, sedangkan mempelajari masalah khotir-khotir, masalah bisikan-bisikan, apakah ini bisikan setan, apa ini bisikan malaikat, apakah ini jelek. Nah, semacam ini bagi orang yang menghadapinya saja, yang biasa menghadapi wajib mempelajari. Bagi orang yang tidak biasa menghadapi ya gak wajib mempelajari. Lah cuman karena manusia itu biasanya tidak bisa lepas dari dorongan untuk melakukan maksiat.
Contohnya dorongan sing lakoni marakno maksiat itu adalah dorongan riya, dorongan hasud. Kalau demikian berarti kita wajib meninggalkan, wajib mempelajari ilmu-ilmu yang menjadi seperempatnya muhlikat, seperempatnya perkara yang bisa merusakkan kepada seseorang, yang harus dijaga. Bagaimana tidak, Rasulullah mengatakan salasun kafaratun wa salasun darajatun wa salasun munjiatun wa salasun muhlikatun. Ono papat. Ada 3 hal yang menjadi kafaroh. Kafaroh itu pembaiklin. Kafaroh itu perkara yang bisa membusuk, bisa melebur dosa, penebusan dosa. Wasalasun darajat, ada 3 hal yang bisa meningkatkan pangkat, yang bisa mengakibatkan naik pangkat. Wasalasun munjiat, ada 3 hal yang mengakibatkan seseorang selamat, yakni 3 hal yang bisa menyelamatkan seseorang dari bahaya dunia dan akhirat. Nomor 3, salasun muhlikat, ada 3 perkara yang bisa menjatuhkan seseorang dalam kerusakan. Iki kabeh berarti rolas. Yang 3, ada 3 hal yang menjadi kafaroh, yaitu pembaiklinan dosa, peleburan dosa, pensetipu dosa. Ada 3 hal yang bisa meningkatkan derajat, naik no pangkat. Ada 3 hal yang bisa menjadikan orang selamat. Ada 3 hal yang bisa mengakibatkan orang terjerumus di dalam kehancuran, kerusakan. Lu apa itu? Bagi rolas niki. Sedangkan salah satu yang menjadi kafaroh, menjadi pelebur dosa, 1 intidharus shalah ba'da shalah. Dipanjenengan bar salat zuhur gelem wiridan, gelem kesibukan dalam rangka untuk menunggu asar. Dipanjenengan panduhur terus salat zuhur niki ora mulih ngenteni salat asar. Niki bisa melebur dosa mulai zuhur nganti asar niki mboten ilang. Panjenengan ngenteni salat kemantun asar gak mulih ngenteni maghrib. Maghrib ngenteni isya, isya ngenteni subuh. Niki dosa-dosa panjenengan akan terbaiki, akan hilang, akan hancur. Ati senajan dosane gedhe niki baik iki. Mulane sing akeh dosane geniku ngentenono salat. Setelah salat ngentenono salat.
lek mboten minimal antarane maghrib karo isya ya aja mulai minimal sipan maghrib menunggu isya mbane di antarane maghrib kali isya niku waktunya hanya singkat maghrib karo isya niku jangkanya hanya 1 jam 5 menit mulai digawe jadwal niku dikunjungi 5 menit berarti 1 jam 10 menit niku wis sisa. Lah kalau nanti maghribnya niku jenengan salate wis liwat seperempat jam berarti karek 34 jam 35 menit nggo salate seperempat jam kali wiridane misalnya setengah jam nek karek seperempat jam nah setengah jam kan betul suwe seperempat jam niku lek panjenengan mari maghrib mulai koma bisa ada mulai wis azan wis ora gelem berangkat meneh mulane usahakan untuk kafaroh dosa kula lan panjenengan minimal ora kabeh yaitu antarane maghrib dan isya niku diikhya diurip-urip mbok dijagai wiritan kae khirosan kae pengajian pokok sing penting antarane maghrib karo isya aja lunga niki menjadi kafaroh. Nomor loro sing marakno kafaroh dosa kula lan panjenengan niku isbahul wudu fil fardhat. Ketika kula lan panjenengan wudu dalam keadaan dingin adem niku panggah disempurnakno, panggah sabar aja cepat aja tidak wudu sing sempurna tenang. Gini ku dimulai dari basuh tangan ping 3 lesani muni bismillah atine niat nglakoni kesunatan wudu dan membasuh tangan ping 3. Setelahnya ini siwakan, baru kumur dan meresep banyu maring hidung ping telu didongani waktu kumur dungo Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ketika waktu meresep banyu maring irung dungo Allahumma arikhni raihatal jannah. Disemprotno Allahumma la turkhni raihatan nar. Niku waktu ngusap telinga didungani Allahumma sa'al minal ladina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Sing sempurna niku termasuk ati lek ngusap kepala ya diusap kabeh. Telinga ya diubeng-ubengno ngeten aja. Ngoten tok aja dibengaken blak. Anu di selempit-selempitane niki. Wah niku jan bersih panjenengan, bersinar. Di tangane di aku sing jelentiane dilebokno, anu telunjuk dilebokno terus jempolane dibekno saka mburi, terus diunyerno. Sing jero niki diunyerno nangge leng-lengane kuping niki. Mumpung sampai entek. Wah bersih, sedina ping 5 ngoten. Niku menjadi kafaroh. Kafaroh niku maknane pembaik dosa. Sing nomor 3
wa naqlul aqdam ilal jamaah. Kita melangkahkan kaki menuju jamaah niku termasuk nglebur dosa. Dipanjenengan satu langkah nglebur dosa, satu langkah nglebur dosa, satu langkah nglebur dosa. Mulane ora usah nggawa motor. Niku ben akeh oleh ganjaran. Tapi sing apik piye? Ya lan duwe ya digawa. Nah, mengko ya ben iso cepet terus bareng ngono nglakoni ibadah teng kene ngoten. Wis niku telu. 3 hal sing menjadi kafarah niki dicatet. Napa wau? 3 hal yang menjadi kafarah, menjadi pembaiklin napa wau? Mari sholat ngenteni sholat maneh. Nomor 2, lek wudu sesembelek wudu dalam waktu dingin sempurna. Ati ojo gidagit gidagiti. Nomor 3, melangkahkan kaki menuju jamaah. Melangkahkan kaki menuju jamaah. Niku kafaroh. Sing telu yang menjadi ngangkat derajat. Wong mangerakno derajate diangkat karo pengiram baik derajat dunia dan akhirat. Niku ana 3. Siji idza'amut ta'am, dermawan, gelem bagi sembako, ngekei mangan wong sing butuh diwenehi mangan. Niki marakno ngangkat derajat. Nek gak percaya puntalah panjenengan sing sregep sedekah, wong-wong sing lapar-lapar sampean kei mangan. Derajate panjenengan luhur. Luhur di hadapan manusia, luhur di hadapan Allah. Yo, lho mboten enggak ada. Yo sak duwene ora duwe ya ora dituntut. Tapi ora usah ngenteni sugih gak sida. Musuke kok diteni. Lho apa ya iso diprogramno gitu. Ora usah ngenteni sugih, ya panjenengan sak duwene niku musuh ora usah kepengin balesan napa-napa. Idza'amut ta'am. Niku aweh mangan wong sing butuh diwenehi mangan, baik itu wong Islam atau wong kafir. Karena butuhe wong niku namung mangan. Duwemu gak karo-karuan kaya butuh mangan. Mau kaya mangan ngono wis prei sana. Nggih. Idza'amut ta'am. Nomor 3 nomor 2 wa'ib salam. Mempopulerkan salam grapiak. Ngerti grapiak? Nyopoan. Assalamualaikum. Metu ka omah uluk salam, mlebu nang omah ya uluk salam. Samping niku menjadi ngangkat derajat ya kena gawe ngetahui sing di omah iku nesu apa ora. Nah, jajal lek didelok ben jawab salam piye ngono Waalaikumsalam lega. Assalamualaikum, barang waduh nesu. Nomor 3 wassalatu billail wan nasu niyamun. Salat malam menungso dalam keadaan sari.
Tiga kalimat ini it'amut ta'am wa ifsasu salam wa sallu billail wa nasu nuyam tadkhulul jannata bisalam. Tiga hal niki pesan Kanjeng Nabi pertama kali, dawuhe Kanjeng Nabi pertama kali hijrah di Madinah. Dan isi dari kitab-kitab dulu niku nggih namung niki. Lani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah setelah ditinggal istrinya itu Dewi Khadijah, terus hanya 1 bulan terus disusul dengan pamannya yaitu Abu Thalib yang selalu membela Rasulullah, sehingga orang-orang yang peduli dengan Rasulullah sudah tidak ada. Akhirnya orang-orang kafir semakin menyakiti kepada Rasulullah, mengusir kepada Rasulullah, sampai puncaknya Rasulullah diancam untuk dibunuh, yang waktu itu beliau syari dan ditapel kuda. Kalau ditapel kuda itu bagaimana? Tapel kuda itu maksudnya di rumah, di pinggir rumah wis rapet dijokor lah. Ngono lek manane lek wong kuno basane tapel kuda. Kok napa kok kayak tapel kuda kok ora tapel sapi ngono ya mbuh. Mergo sapi ora duwe tapel. Akhirnya Rasulullah diperintahkan hijrah waktu itu malam itu oleh Allah Ta'ala, yang tempatnya ditempati oleh Sayyidina Ali ganti. Dan keluar dengan leluasanya, diperintahkan untuk mengatakan wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan wa ghshaynahum fa hum la yubsirun. Wa ja'alna min baini aydihim sadda, teng ngarepe tertutup, wa min khalfihim sadda. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda, sakamburine sadda, fa ghshaynahum, tertutup semuanya. Semua pun tertidur karo. Akhirnya Rasulullah berangkat dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk pada gua Sur. Dan setelahnya sampai di Madinah, dipapak oleh orang-orang Madinah dengan terbang ke angkasa sambil mengatakan sambil mengungkapkan dengan syairnya qolal badru alaina trok niku jenenge terbang trok trik qolal badru alaina bin saniyatil wada wajaba syukru alaina madan lillahi da ayyuhal mab'utsu fina jita bil amril mutoh. Karo terbangan gak terbang temenan, terbangan kok nah ini gak dhuwur. Lalu yang menjadi masalah waktu itu, ada seorang Yahudi, orang yang alim dalam kitab Taurat, yaitu Abdus Salam. Ini orang alim, Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini ngalim kitab Taurat. Lalu Abdullah bin Salam itu Mong Yahudi izin nagi sahabat Ansor, bolehkah saya mengikuti penjemputan Muhammad? Saya ingin tahu wajahnya Muhammad. Begitu diizini oleh sahabat Ansor untuk melihat wajahnya Nabi Muhammad.
Setelahnya beliau sudah melihat wajahnya Nabi Muhammad masih nganyang maneh. Bolehkah saya ingin mendengarkan ceramahnya Muhammad? Begitu Kanjeng Nabi datang di Madinah, terus di tempatnya sahabat Ansor semuanya berkeliling khalakoh niku mubeng. Kanjeng Nabi pidato teng niku. Ora suwe ora akeh, 3 kata. 4 kata tapi 3 masalah niki tok. Jadi ku ad'ibut doa. Ya absus salam, ad'ibut doa. Wasilul arham 4 nih. 4. Ad'ibut doa wa absus salam. Wasilul arham, wasallu billahi wan nasu niyam. Dan akhirul jannah bis salam. 4 kata. Ad'ibut doa sing dermawan kuwi. Lek ana wong sing luwih kaya ana mangan. Wasilul arham, sambungin resanamu. Wa'afsus salam, populerkan salam sing grapiak. Wasallu billail wan nasu niyam. Dalam waktu malam salatlah ketika manusia-manusia tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka kau akan masuk surga dengan selamat. Mulane niki diarani 3 hal niki iso marakno ngangkat derajat, yaitu it'amut ta'am, nggahi mangan, ifsa'us salam, nyebarno salam, dan sholat di waktu malam. Manusia dalam keadaan syari, dalam keadaan tidur. Maksudnya biasa tidur, manusia mboten sing tidur kok jenenge salat mboten turu-turu mboten sidol. Ngawur ae yo padha-padha salate mari gak iso turu ngoten wae. Tapi jangan khawatir, pasti itu banyak yang tidur daripada yang tidak tidur. Wes. Akhirnya Abdullah bin Salam dengan mendengarkan pidato Kanjeng Nabi niku langsung masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa engkau Muhammad utusannya Allah. Geger, gempar. Kenapa kok gempar? Karena mereka menganggap bahwa Abdullah bin Salam kena sihir. Bagaimana tidak, wong alama ngalim kitab Taurat menjadi kiai ini wong Yahudi. Hanya melihat wajahnya Rasulullah dan melihat ceramah hanya 4 kata saja langsung masuk Islam. Ini bagaimana kalau gak kena sihir? Terus dia diklarifikasi oleh masyarakatnya, diinterogasi, kenapa kamu kok bisa langsung masuk Islam? Jawabnya, ketika saya melihat wajahnya Muhammad, ini bukan wajah pembohong. Nah ini wong niku wajah pembohong kalau bukan niku nampak ketok wae. Niki wajah belantik ngono ketok. Bahkan dari sisi kata-kata ini omongan ini mawon kentara. Ini omongan ini belantik, kalau omongan ini kentara. Karena apa saja yang terpendam di dalam hati, kebaikan yang ada di dalam hati itu akan memancarkan aura di luar. Keton, kayak turun iki wong iblan, tiba ingat ini. Nah, itu kan aku sih dan ini. Nomor loro. Ketika saya mendengarkan pidatonya Muhammad niku, ternyata semua isinya kitab Taurat niku ya niku tok. Jadi niku kongkon silaturahim, berbuat baik pada banyak tetangga, niku ifsa'us salam, terus membantu kepada orang lain, terus ibadah kepada Allah dengan sholatul lail. Lu kok sholatul lail kenapa? Karena sholatul lail niku barometer.
Orang tidak akan pernah kuat melakukan sholatul lail kalau tidak istiqomah hatinya. Mboten saged wong gak istiqomah atine niku nglakoni sholatul lail mboten saged. Ketoke sederhana dan ringan niku. Wong panganane ora halal ngoten ya ora iso sholatul lail. Wong mari ngobrol nglakoni perkara sing ora enek manfaate ngoten mawon nggih ora iso sholatul lail niku lho. Mulane niku kunci kapan sholatul lail berarti liyane istiqomah. Mulane kanjeng Nabi dawuh sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. 3 hal niki menjadi naik pangkat. Panjenengan kepingin naik pangkat wis nyogok-nyogok kangelan iso rasa nyogok pun. Lakonno 3 niki. Panjenengan biasa nglakoni 3 niki. Mengko kate dadi DPR terpilih, bareng di bupati terpilih punan. Ngene ku it'amu to'am dermawan. Selalu membantu kepada orang-orang yang berkelaparan. Wa ifsal salam, dan selalu ramah terhadap sesama. Terus wasallu billail wan nasunu yang bengi selalu dekat kepada Allah. Niki wis lengkap hablum minallah hablum minan nas. Makanya gampang naik pangkat. Kalau semacam ini panjenengan ketika akan mencalonkan nggak butuh uang banyak, enggak, karena orang sudah tahu siapa panjenengan, betul. Wes niki. Lah sing 3 minal munsiat, salah satu munsiatun apa? Aja niki wau dieling-eling sing 3 hal yang bisa mengakibatkan yang menjadi kafaroh, yaitu pertama napa? Dan intidhar shalah ba'das shalah. Nomor 2 isbahul wudu, nyempurnakno wudu intal faradat di waktu dingin. Nomor 3 naqlul aqdam ilal jamaah, melangkahkan kaki menuju jamaah. Niki marakaken kafarah nglebur dosa. Perkara 3 yang bisa mengakibatkan kita naik derajat niku ana 3. It'amu to'am, yaitu sing sregep aweh mangan, wa ifsa'u salam sing grapya. Jadi mempopulerkan salam. Maksudnya mempopulerkan salam dia ini gua grapya niku. Nomor 3 sholatul lail wan nasu nuyam. Nah 3 hal sing nyelametaken napa? Sedangkan 3 hal yang menyelamatkan geniku siji adil ketika waktu godok. Kita tetap adil, konsis, komitmen dengan kebenaran, jangan ngawur berbicara ketika marah. Banyak orang yang marah, berbicara tidak terkontrol, keluar dari lane, mulai marah-marah pikiran di dalam medsos, ngamuk-ngamuk, sedang ditekani polisi, nangis kabeh. Minta maaf karena lagi tidak terkontrol, tidak sadar ya. Ngelokno Jokowi PKI, ngelokno rezim PKI, rezim anti-Islam, ngelokno anda-anda Cina, bahwa ketika marah. Setelahnya itu minta maaf. Karena saya tidak sadar sebab emosi ya sak wirang-wirang di luarnya. Makanya
untuk menyelamatkan yang adil. Ketika ghadab, adil niku konsis komitmen dengan kebenaran. Ketika ghadab, jangan sekali-kali kita menindak kepada orang yang kita marahi. Makanya kita selalu minta kepada Allah, Allahumma nas'alukal adla indal ghadab. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai orang yang adil ketika marah. Dan oleh karenanya, karena marah itu dari setan, setan itu dari api, biasanya niku awake merah. Oleh karenanya cara nyirep niku membunuh, membantai kegodopan yang asalnya dari setan, setan niku dari api. Maka carilah perkara yang bisa meredamkan api, ini ku digawe wudu. Kalau kita lagi marah, berdiri, duduklah. Kalau kita lagi duduk marah, tidurlah. Nah, ngeliat tidur gak marah urusan. Wis kerebutono, karo wudu terus rebutan wis. Ini ngomongnya nih. Jadi ketika kita ghadab tetap adil. Nomor loro warido. Wal qasdu fil fakri wal ghina. Ridho terus sedengan ing dalam fakir lan sugih. Maksudnya piye? Kepingin awake niku slamet, jok terlalu kaya, ya jok melarat-melarat. Sedang-sedang saja niku penak. Terlalu melarat bisa nekat. Terlalu kaya ya iso dirampok wong marane male awake ora selamat. Mulane kepingin selamat. Di dua hal yang bisa menyelamatkan kita niku diantarane niku ben awake slamet tetep adil. Lek adil hancur. Nomor loro kita ridho sedengan itu sedang-sedang saja di dalam urusan kekayaan dan kefakiran. Artinya jangan terlalu fakir, jangan terlalu melarat, karena kalau kita terlalu melarat yo iso dadi nekat. Nggih, lek awake melarat iso dadi nekat. Akhirnya iso dadi mencuri barangnya orang, ngapusi orang, dan sebagainya karena melarat. Nauzubillah min dzalik. Dan jangan terlalu kaya. Sawu kita menaran kita ya bingung. Nanti ketika ada orang butuh bondo kita terus gak kita kekno, akhirnya iso nyawa kita terancam. Lah nek sing dirampok-rampok niku sing awake dibedil sampai dibunuh niku wong sugih. Ora enek wong melarat dirampok apane dirampok ane. Nah, ini sugih aja tempojok nemen-nem, aja terlalu kesugihan iku mbahayani nang awak. Nomor 3, tetap takut kepada Allah baik dalam keadaan sirri. Jadi ketika tidak ada yang melihat, tidak ada yang ngonangi, tidak ada yang mengetahui selain Allah, tetap kita takwa. Jangan sampai karena tidak ada yang tahu akhirnya kita tidak sholat. Karena tidak ada yang tahu akhirnya kita tidak wiridan. Biasanya kalau setelah sholat wiridan, tapi di rumah tidak ada orang lain akhirnya nggak pernah wiridan. Ketika kita di tempat yang sunyi menemukan dompet yang berisi, jangan sekali-kali kita sembunyi. Kadang-kadang kita berusaha untuk sembunyi karena menganggap tidak ada yang mengetahui.
Ini yang dimaksud dengan takwa bisirri. Tetap kita transparan, tidak usah diambil. Kalau kita ambil maka serahkan kepada aparat untuk diumumkan, untuk dipublikasikan. Niku bisirri. Baik melakukan dan meninggalkan. Iki bahaya. Jadi niku dimasuk perkara sing marah menyelametaken niku ana 3. Napa wae? Marah iku adil ketika marah. Nomor 2 sedengan. Nerimo sedengan, tak terlalu nerimo dengan sedengan. Nerimo dengan sedengan di dalam urusan kaya dan melarat. Berarti tidak terlalu kaya, tidak terlalu melarat. Nomor 3 selalu komitmen takwa kepada Allah, baik sendiri atau di tempat ketika banyak orang atau sendiri. Niku terakhir 3 hal yang bisa merusak, 3 hal yang bisa menghancurkan seseorang. Sing asale kaya iso melarat, sing asale pangkat iso keteret, aku iso tadi keteret-teret, telarak-larak. Sing asali pangkat bisa menjadi bubar, terturunkan. Sing asali sugih menjadi melarat, sing melarat tambah melarat. Mus melarat tambah melarat berarti kurang melarat mangasali. Bahkan kiai bisa menjadi hancur karena 3 hal. Siji, fasuhun muta. Di 3 hal yang merusakkan pada seseorang yaitu syuhun muta, manut kebakhilan, diatur kebakhilan. Manut dengan kebakhilan. Bakhil niku mboten napa-napa. Gak berdosa dengan catatan tidak manut nangge kebakhilan. Sing gak oleh ku manut maring sifat bakhil. Kadang bantu nang wong sakit, ojo iki marah wong ngene kowe kasih tok. Manut maring ini ku al-bukhuli al-judul nas. Katene wajib katene zakat. Ojo iki wis butuh iki akhir ya wis ora usah. Iki manut maring bakhil. Wayahe kon abu to'am ngekei mangan nangge wong sing butuh dikei mangan. Wayahe ngekei mangan nangge wong sing butuh dikei mangan. Bakhile ngomong ojo ora duwe angel-angel. Iki berarti manut maring kebakhilan. Panjenengan bakhil tidak masalah, pokok sing penting gak manut karo kebakhilan. Berarti kapan artinya kebakhilannya melarang kita untuk bersedekah, gak usah dinut. Ngapokhil itu rati melo awam, sedekah wae lha. Ketika akan id'amut ta'am membantu kepada orang yang membutuhkan, sing bakhile nang moco emang bukan kayak iki, ora kate manut kowe kil lho lha. Ora ate manut kowe kil panggah dikekno. Niki jenenge gak manut maring bakhil walaupun bakhil gak apa-apa. Makanya dawuhe Kanjeng Nabi niki untuk mengingatkan bahwa bakhil di dalam nafsu ini tidak perlu untuk diwodo, bukan tercela karena itu sifat yang tidak bisa dikhelah, merupakan pemberian dari Allah.
Dan malah justru dengan sifat bakhil itu kalau kita bisa merangi akan mendapat pahala yang lebih besar. Dan inilah yang dikatakan oleh Rasul lebih berat daripada perang nafsu, daripada perang Badar. Ketika Rasulullah di dalam perang Badar ini perang yang paling dahsyat. Orang Islam hanya 313 melawan orang 1000. Tapi Allah Ta'ala memberikan junudin lam tarawha, tentara-tentara yang kau tidak bisa melihatnya. Sampai Kanjeng Nabi waktu niku berdoa, yang doanya terus ditirono karo nganu. Ya Allah, kalau kau tidak memberi kemenangan aku, takut tidak disembah oleh orang di bumi kau ya Allah. Niku dumane perang Badar. Akhirnya Kanjeng Nabi menang. Sehingga sahabat merasa mendapatkan hal yang luar biasa yang besar. Tapi ternyata Kanjeng Nabi mengatakan ada perang yang lebih besar dari ini, yaitu merangi nafsu. Ini kita masuk melarat aku medit itu mboten dosa ora diwaca. Tapi ojo sing penting marano diwadon niku napa? Bukan medite tapi panjenengan manut maring medit ngoten lho. Walaupun panjenengan medit pokok ora dinut gak apa-apa. Malah akeh ganjaran. Mulane api-api sedekah niku ketika dalam keadaan bakhil, ketika dalam keadaan medit. Sangat paham. Di medit itu bukan hal yang dimaki, bukan hal yang cacat. Karena memang sifat yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Yang dimaki itu adalah manut maring medit, nuruti medit. Tapi sekalipun medit lek panjenengan bisa memanage kemeditan, artinya kita tidak mengikuti kemeditan. Tekat ini zakat medit ojo eman aku rati melu awakmu dit wis kita sedekahkan. Kita akan meminjami barang kepada orang lain si medit muni ojo niku golek uang mulai kadung rusak ibane kowe ngene. Lah niku kita perangi medit macam-macam kuwi sewaplok kuwi ya. Terus kita lepaskan saja. Itu namanya medit tapi gak manut maring medit, tidak bahaya. Sing bahaya sing merusakkan geniku manut maring medit. Jajal wong sugih kok manut karo medit diodol-odol hancur niku nggih. Rusak. Bagi pemerintah mawon dadi bupati dari kaya medit tuh nyekel banyu ora ceblok, yo akeh diceblokno karo wong. Sinten mawon pun lek melarai manut maring medit. Lek medit gak masalah pokok ora manut maring medit. Dadi lek medit aja dielok. Ngeten lho. Niku sing dimaksud sukun mutlak. Nomor 3 hawa mutbah. Manut maring kepinginan. Nuruti kepingin. Kepingin itu udah dituruti terus nerunyam jajal. Mungkin percaya panjenengan gur meluarat omahe welek gedhek ngono ae. Jalu. Iki mbok yo duwe omah gedung ngono wis penak. Wis ora adem ngene masih urung dipelur gak masalah pokok ana omah gedung lha. Ora kepengin apa-apa ke rumah gedung tok. Jajal wis rumah gedung dituruti. Wah iki dipasang keramik ngono kaya. Iki pangkasan sak internet. Terus iki di lepoh. Lha iki wis api ngono kae. Terus mulai wis api ngono kae. Duh niki lha ya ana sofane lho penak. Iku tumpures konten. Wah iki ana TV-ne. Wah iki ana garasine. Itu harus mungkin.
Wis kaya elek-elekan gak apa-apa elek-elekan waduh niki ana sing apik maneh niku kata sudul makobir sampai mati ora iso nek niku jenengan melok kepingin. Makanya jangan nuruti senang. Senangilah apa yang kau lakukan, jangan melakukan apa yang kau senang. Apa yang kau senangi. Senangilah yang kau turuti, jangan menuruti yang kau senang. Senangi. Senangilah yang kau turuti, tapi jangan sampai engkau menuruti yang kau senangi. Sing terakhir, sing marakaken merusak yaiku wa ijabul mar'i binafsihi, mengkagumi diri. Aduh, aku iso kayak gini. Aku iso mampu kayak gini. Hebat tenan. Wong iso kalah. Mengagumi dengan kemampuannya sendiri, kehebatannya sendiri. Karena kalau sudah mengagumi dirinya sendiri, dia akan lengah. Ketika lengah akan hancur, tandanya akan hancur lengah. Betul. Niku telu niku. Napa wau sing usahaken? Sing marano hancur manut to nuruti medhit. Wah, aku nek nuruti medhit ya ora amal-amal ya ora bakal duwe-duwe, ora bakal iso ibadah lek nuruti medhit terus. Dinuruti medhit. Nomor loro nuruti nuruti kepingin. Di panjenengan duwe kepingin turuti. Nomor telu mengkagumi pada kemampuannya diri sendiri, heran dengan dirinya sendiri. Niki hadis diriwayatkan oleh Ibnu Adi min hadzal wajhi. Niki termasuk sing marakaken ngurusaken. Nah, yang semacam ini harus kita pelajari. Terus mari ngoten tidak cukup dengan belajar, tapi harus dipeksa, diperang. Nah, niki lho sing dimaksud wajahidu fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kita harus mujahadah jihad fisabilillah jalan menuju kepada Allah bi amwalikum wa anfusikum, bukan jihad dengan membawa pedang. Allahu Akbar, siap mati. Ya. Siap jihad, siap mati, siap jadi mati syahid, siap. Wah, itu begini. Sanes niku. Pun saking niki lek wonten sing ditanggetaken. Eling-eling telu kabeh rol. 3 hal yang bisa mengakibatkan kafaroh ana 3 napa wau? Ngenteni salat pada salat. Nomor 2 isbahul wudu ketika dingin. Nomor 3 naklul aqdam ila jamaah, melangkahkan kaki menuju jamaah. Niku kabeh kafaroh. 3 hal yang bisa menyenangkan, 3 hal yang ngangkat derajat. It'amut ta'am, dermawan aweh mangan. Nomor 2 ifsa'us salam, mempopulerkan salam nali grabyah alias nyopoan. Nomor 3 sholatul lail panasu nuyam. 3 hal ini yang bisa mengakibatkan derajat. Mulane Kanjeng Nabi didhawuhi kalih Gusti Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak
asa ya ba'asaka maqamam mahmuda mbok menawa Gusti Allah ngekeki makom sing mahmud ngoten Gusti Allah ngekeki makom sing mahmuda maqamam mahmuda wis nomor 3 sing marakaken slamet napa 3 sing marakaken slamet adil ketika ghadab sedengan ridho dengan sedengan dalam melarat dan kaya, jangan terlalu kaya, jangan terlalu melarat. Nomor 3 wedi nang Gusti Allah baik dalam keadaan sirri dan alaniah, sendiri tidak ada orang atau di hadapan banyak orang. Yang 3 yang merusakkan, menghancurkan seseorang, wis tadi pangkat bisa jadi hancur, jadi kaya bisa menjadi miskin, yaitu ada 3, yaitu manut maring kikir, manut maring atau nuruti kepingin. Nomor 3 heran pada kemampuannya diri sendiri. Pun wonten sing tanglesaken malih ten. Pun Al-Fatihah.